Halo semuanya, kami dari kelompok 13 kelas K2 yang beranggotakan Fadli Fauzan Hakim, Hardian Yulianto, dan Yuda Wira akan mempresentasikan Project 2 Teknik Green Building tentang perancangan rumah ramah lingkungan. Tema yang kami ambil yaitu industrial tropis. Industrial artinya adalah konsep desain yang berikan tampilan berkesan setengah jadi atau unfinished. Konsep industrial terlihat unik, to the point, dan apa adanya ini terinspirasi dari berbagai komponen industri. Sedangkan rumah tropis adalah rumah yang didesain untuk mampu bertahan dengan cuaca serta iklim tropis. Rancangan desain rumah merujuk pada penilaian Green Ship Homes. Penghuni tetap berjumlah 6 orang, luas lahan sebesar 300 meter persegi dengan memaksimalkan view panorama Gunung Salak. Desain mengakomodasikan konsep rumah tumbuh, sistem pemanen air hujan, penggunaan sumber energi alternatif, dan pengelolaan limbah padat, rumah tangga, dan lain-lain. Rumah tumbuh yang kami rencanakan terbagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 merupakan rumah 1 lantai dengan luas bangunan sebesar 153 meter persegi. Denah lantai 1 sekaligus tahap 1 terlihat pada gambar. Pada tahap 1 hanya terdapat 3 kamar tidur. Hal ini masih belum cukup untuk 6 orang penghuni. Jadi dilaksanakan pembangunan tahap 2 pada lantai 2 dengan menambah 2 kamar tidur. Lantai 2 memiliki luas bangunan sekitar 100 meter persegi. Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Konsep rumah ramah lingkungan sudah sepatutnya memenuhi dasar layak huni dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah ramah lingkungan merupakan rumah yang bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah. Berikut hasil implementasi desain sesuai penilaian Green Ship Homes. Kriteria prasyarat adalah kriteria yang ada di setiap kategori dan harus dipenuhi sebelum dilakukannya penilaian lebih lanjut berdasarkan kriteria kredit. Kriteria prasyarat mempresentasikan standar minimum rumah berkelanjutan. Apabila salah satu prasyarat tidak dipenuhi, maka kriteria kredit dalam semua kategori tidak dapat dinilai. Semua kriteria prasyarat pada rumah ini terpenuhi, seperti mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian, memiliki koefisien dasar hijau sesuai dengan ketentuan peraturan tata ruang daerah setempat, terdapat meteran listrik, dan juga terdapat adanya analisis desain pasif, tidak menggunakan refrigeran CFC, dan tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah, serta terdapat pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik. Kriteria kredit pertama yaitu tepat guna lahan. Rumah kami memiliki lahan vegetasi untuk meningkatkan fungsi alamiah tanaman dan meningkatkan kenyamanan dan kesehatan fisik serta psikis penghuni. Luas vegetasi halaman bawah sebesar 108 meter persegi dan luas vegetasi green roof sebesar 111,5 meter persegi, sehingga total vegetasi sebesar 219,5 meter persegi. Persentase vegetasi didapat sebanyak 71,4% atau lebih dari 50%. Semua tanaman yang digunakan untuk vegetasi pada rumah ini merupakan tanaman lokal, dan tanaman ini juga dapat mengendalikan atau mengusir nyamuk seperti lavender, rosemary, dan geranium yang sangat indah. Selain itu juga terdapat sistem penanganan limpasan air hujan untuk mengurangi beban limpasan hujan ke jaringan drainase kota yang berpotensi menyebabkan banjir, sehingga diperoleh poin sebanyak 12 untuk kategori tepat guna lahan. Selanjutnya yaitu penilaian terkait efisiensi dan konservasi energi. Poin pertama yang diperoleh yaitu melakukan perhitungan konsumsi listrik agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan listrik. Zonasi pencahayaan yang maksimal juga diterapkan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Pada bagian depan rumah dilengkapi dengan kayu dan tanaman merambat yang bertujuan untuk mereduksi panas serta menambah keindahan estetika. Rumah ini juga dilengkapi dengan sumber energi terbarukan berupa panel surya untuk memasok kebutuhan listrik. Jadi total poin yang didapat sebesar 13 poin untuk kategori efisiensi dan konservasi energi.
Penilaian berikutnya yaitu konservasi air. Air merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi manusia, di mana manusia pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya, sehingga perlu dilakukan konservasi air untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Tahap pertama yang paling dasar dalam menjaga konservasi air yaitu dengan melakukan perhitungan konsumsi air dan terdapatnya meteran air pada rumah. Hal ini sudah kami terapkan dalam desain rumah kami. Alat-alat yang kami gunakan untuk kebutuhan air mengeluarkan air secara cukup dan hemat seperti WC, shower, dan kran. Dalam rumah kami juga terdapat sistem pemanenan air hujan pada atap dan halaman untuk keperluan menyiram tanaman serta untuk memenuhi air pada kolam ikan. Air dari atap dialirkan menuju toren air kapasitas 1000 liter, serta air yang melimpas pada halaman akan masuk ke dalam sumur resapan. Septic tank yang kami gunakan juga menggunakan filter yang dapat memproses air limbah hingga aman bagi lingkungan, sehingga diperoleh nilai sebanyak 12 untuk kategori konservasi air. Material yang digunakan pada rumah kami semuanya aman dan ramah bagi lingkungan, di mana kami tidak menggunakan AC untuk sistem pengkondisian suhu, tanpa menggunakan AC yang mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan yang dapat merusak ozon. Selain itu, kayu yang kami gunakan juga kayu legal sesuai peraturan pemerintah. Semua material yang kami gunakan berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. Material bekas dan daur ulang juga kami gunakan pada beberapa furniture, sehingga didapatkan 8 poin untuk kategori material resource and cycle. Rumah kami memanfaatkan sinar matahari secara maksimal, sehingga tidak diperlukan lampu pada pagi hingga sore hari. Terdapat atap dengan material transparan pada belakang rumah yang terdapat memasukkan cahaya dengan mudah. Selain itu, pada setiap ruangan terdapat jendela kaca yang lebar sehingga pencahayaan maksimal. Rumah kami menggunakan ventilasi silang, sehingga dapat mengalirkan udara secara terus-menerus sehingga udara di dalam rumah tetap bersih. Pada dapur juga terdapat cerobong untuk mengeluarkan asap. Semua lampu yang digunakan di rumah kami memenuhi SNI sehingga akan memberikan kenyamanan visual. Tingkat kebisingan di rumah kami juga memenuhi baku mutu karena tidak berada di pemukiman industri ataupun di dekat jalan raya. Jumlah poin yang didapat untuk kategori kesehatan dan kenyamanan ruang yaitu 9 poin. Kriteria terakhir yaitu manajemen lingkungan bangunan. Pembangunan rumah kami melibatkan seorang tenaga ahli sipil yang memiliki kompetensi dalam pembangunan rumah mulai dari tahapan perencanaan sampai selesai, serta adanya sistem kesehatan dan keselamatan baik untuk pekerja maupun penghuni rumah selama masa konstruksi berlangsung. Terdapat juga dokumentasi as-built drawing dan spesifikasi teknis rumah. Pada rumah kami juga terdapat bak kompos yang dapat digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman di halaman maupun pada green roof. Keamanan pada rumah ini juga terjamin dengan adanya CCTV dan pagar rumah. Rumah ini mengusung konsep green design rumah tumbuh dan green building sehingga diperoleh total poin yang didapatkan untuk kategori manajemen lingkungan bangunan sebesar 11 poin. Berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan, diperoleh ringkasan sebagai berikut. Untuk kriteria appropriate site development dengan 12 poin, energy efficiency and conservation 13 poin, water conservation 12 poin, material resource and cycle 8 poin, indoor health and comfort 9 poin, building environment management 11 poin. Jadi didapatkan poin total sebesar 65. Persentase dan nilai minimum peringkat terlihat pada tabel, di mana pada rumah kami didapatkan nilai keseluruhan 65 poin atau 84%, sehingga didapatkan predikat platinum untuk rumah kami, merupakan predikat tertinggi pada penilaian Greenship Homes. Ya, ini merupakan hasil dari perhitungan kebutuhan listrik per bulan pada rumah yang kami rencanakan, di mana untuk harga satuan yaitu kami peroleh dari sumber atau website pln.co.id
di mana untuk listrik golongan R3 yaitu untuk prabayar per kWh-nya yaitu sebesar Rp1.699,53. Alat yang menggunakan listrik yaitu seperti TV, kulkas, pompa air, rice cooker, mesin cuci, setrika, laptop, dan microwave diperoleh untuk biaya sebesar Rp562.374,48 per bulan, ditambah untuk penerangan seperti lampu diperoleh sebesar Rp143.369,82. Jadi total tagihan listrik per bulan diperoleh Rp705,744,78. Selanjutnya untuk perhitungan konsumsi air. Golongan rumah kami itu pada rumah tangga 5 karena memiliki luas bangunan sebesar 200-300 meter persegi, di mana sumber ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020. Sedangkan untuk tarif air itu kami peroleh dari website tirtapakuan.co.id, di mana kebutuhan air yaitu untuk minum, memasak, mandi, cuci, dan lain-lain diperoleh untuk pemakaian per bulan sebesar 20,16 meter kubik. Untuk golongan tarif R5 dengan pemakaian rata-rata 20,16 didapatkan jumlah tagihan yaitu sebesar Rp110.760. Selanjutnya ini merupakan rancangan anggaran biaya untuk tahap 1. Diperoleh untuk total sebesar Rp690.700.000 dengan luas bangunan 153,68 meter persegi didapatkan harga per meternya yaitu Rp4.494.403. Dan untuk penjadwalan dan kurva S dapat terlihat pada gambar, di mana dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan dasar, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan electrical serta plumbing. Selanjutnya untuk RAB tahap 2 diperoleh untuk biaya total sebesar Rp361 juta. Dengan luas bangunan sebesar 105,7 meter persegi, diperoleh harga per meter perseginya yaitu Rp3.415.326. Untuk penjadwalan proyek itu ada dari pekerjaan persiapan seperti pembongkaran, pekerjaan struktur, terdapat pekerjaan tangga, dan hingga elektrika dan plumbing, seperti terlihat pada gambar. Ya, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Rumah menafsirkan surga. Rumah adalah surga bagi para pemula. Charles Henry Parkhurst. Sekian, terima kasih. Setelah ini akan ditampilkan video rancangan rumah kami. Selamat menikmati.